Nah, mulai pembelajaran hari ini, ayo kita excited dulu, cukup semangat. Semuanya sudah tahu cukup semangat? Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik stop supaya anak-anak bisa lebih menyadari kehadiran diri. Pertama, anak-anak duduk tegap terlebih dahulu. Duduk yang tegap, oke, bagus. Nah, kemudian tarik nafas selama 2 detik. 1, 2, terus hembuskan. 1, 2, 3. Oke, sudah merasakan nafasnya hari ini? Nah, nafas juga merupakan salah satu karunia dari Tuhan. Jadi kita harus menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Jadi ketika Ibu menjelaskan, anak-anak mohon mendengarkan. Kemudian ketika nanti ada yang presentasi, juga mohon didengarkan ya. Setuju? Sepakat? Oke. Nah, di minggu sebelumnya di pelajaran matematika kita sudah belajar mengenai piktogram. Nah, betul. Jadi hari ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai piktogram, tapi lebih sebentar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat grafik berbentuk batang di buku, poster atau berita? Jadi ini contoh grafik batang kayak gini. Pernah lihat? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang enggak? Oke, ada yang pernah, ada yang enggak. Terus, yang pernah, informasi apa yang kalian peroleh dari diagram? Biasanya kan di berita atau di buku, di poster itu ada informasi mengenai diagram ini. Biasanya isinya apa yang kalian lihat? Apa? Oh, melonjak, betul. Jadi biasanya kalau di berita, di buku, grafik kayak gini, seperti ini menampilkan ada lonjakan atau kenaikan pada suatu data atau pada suatu peristiwa. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Jadi tepatnya itu adalah diagram batang tegak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita bisa menyajikan dan menginterpretasi data dalam bentuk diagram batang melalui kegiatan mengamati serta mengolah data sederhana dengan tepat. Jadi nanti setelah belajar ini kita bisa menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita akan melihat video. Wah, kesukaan aku semua. Coba gini, snack mana yang paling banyak dikasih income? Kalau campur-campur gini, suatu bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10.
kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, dan kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen strawberry. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih tahu adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah?
lain-lain. Kemudian kita juga bisa lebih mudah membaca, jadi kita bisa tahu misalnya kayak tadi permennya ada berapa, warnanya ada berapa. Nah, di dalam diagram batang terdapat dua jenis diagram, yaitu pertama diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Tapi hari ini kita hanya akan membahas mengenai diagram batang tegak. Menjelaskan mengenai diagram batang tegak. Jadi diagram batang tegak merupakan salah satu bentuk penyajian data dalam matematika yang ditampilkan menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang yang disusun secara tegak atau vertikal, jadi berdiri ke atas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari diagram batang. Ketika kita ingin membuat diagram batang, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, kita harus membuat dua garis vertikal atau ke atas dan garis mendatar atau horizontal. Ini dinamakan dengan garis X. Sedangkan yang di bawah yang lurus itu dinamakan yang ke atas itu dinamakan dengan garis Y, sedangkan yang lurus ini dinamakan dengan garis X. Jadi ketika kita sudah menggambar dua garis tersebut, kita masukkan di sini ada di suku mendatar ini, di garis X ini ada kategori data. Jadi data-data yang ada di buku atau di soal atau di berita kita masukkan. Contohnya di sini ada jenis buah, ada apel, jeruk, pisang, mangga, dan ceri. Jadi ceritanya kita mau tahu nih seberapa banyak sih buah-buah ini di dalam suatu keranjang misalnya. Nah, selanjutnya kita buat sumbu tegak atau garis Y-nya. Garis Y-nya ini di sini ada jumlah data. Jadi apel itu ada berapa, jeruknya ada berapa, pisangnya ada berapa, mangga dan seterusnya. Nah, kita juga di sini harus membuat skala. Skala itu adalah gap atau jarak antara angka yang satu dengan angka yang lain. Jadi kita bisa beri angka misalnya angka awalnya atau skala awalnya itu 0, kemudian 5, 10, 15, 20. Nah, skala juga bisa dibuat mulai dari angka 1, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian setelah membuat diagram, kita juga membuat judul diagram. Jadi di atas ini ada judulnya. Di sini diagram batang buah favorit siswa kelas 5. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram batang tegak? Yang pertama, menentukan data. Jadi kita harus menyiapkan data yang akan dibuat dalam diagram. Contohnya, jumlah siswa yang suka buah apel, jeruk, mangga, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui siapa aja sih yang suka buah apel, jeruk, mangga, kita sajikan atau kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel jenis buahnya, kemudian di sini ada jumlah siswanya. Kalau buah apel berapa orang yang suka? Kalau jeruk? Kalau mangga? 3. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, setelah kita mengumpulkan data-data, kita membuat garis mendatar
Ini Kamis. Tunjukkan ban. Udah bu. Udah? Udah bu. Gam. Sekarang tinggal yang ini udah. Kan ini gitu kali. Dari Hongkong. Anak-anak bermain jangan Mana dia udah meledak keluar.
Jalan desa. Kalau rumah, kalau manusia. Putih hijau itu kampungnya. Libur. Besok mau rumahku. Kelompok mana yang belum selesai? Semuanya sudah selesai? Nah, sekarang kita akan membahas jawaban dari KPD. Kita siapa? Yang mau maju perwakilan kelompok. Oke, kelompok ini sama kelompok ada yang perhatikan. Kelompok ini mau bahas yang mana? Diangkat ini Anak-anak perhatikan temannya ingin menjelaskan LKPD yang sama. Ayo dibaca itu. Anak-anak perhatikan. Nah, bola birunya ada berapa banyak? Benar kalian 4? Kalian 4 bola birunya? Betul dong. Ada yang 4 juga? Oke, semuanya benar. Kemudian, kita hitung sama-sama dulu. Benar nggak bolanya ada 4? Betul. 1, 2, 3, 4. Kalau bola kuning berapa? 2. Yang lain juga 2? Oke. Bola merah ada berapa? Nah, yang lain 5? Terus bola hijau, yang lain 3? Nah, sekarang kita periksa gambar diagram batangnya. Coba angkat semua. KPD-nya. Bola birunya kan ada 4, jadi sampai garis 4. Semuanya sampai garis 4? Iya. Oke. Terus bola kuningnya sampai garis 4. Nah, sudah periksa kuningnya? Sampai garis 4. Kemudian bola merah sampai garis 5. Coba perhatikan yang kemudian bola hijau sampai garis 3. Sudah sama semuanya? Tangan dulu. Selanjutnya LKPD yang ini. Oke, sama-sama. Sama ibu. Sama jumlah pengunjung laki-laki pada hari Senin lebih banyak daripada hari Selasa. Betul apa? Betul. Laki-laki di hari Senin itu ada 10. Kalau di hari Selasa ada 8. Jadi yang banyak hari Senin. Betul. Kemudian jumlah pengunjung perempuan paling banyak pada hari Kamis. Betul apa salah? Betul. Kemudian pada hari jumlah pengunjung perempuan lebih banyak daripada pengunjung laki-laki. Benar apa salah?
Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali mengenai diagram batang. Jadi diagram batang adalah jadi diagram batang adalah Betul. Diagram batang juga menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Kemudian diagram batang tegak ditampilkan menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang atau balok yang disusun secara tegak atau vertikal ke atas. Buatlah diagram batang berdasarkan data berikut. Anak-anak perhatikan. Mau buat garis, kita sekarang mau buat garis. Buatlah sumbu horizontal dan vertikal. Kalau yang horizontal atau datar yang mana? Yang datar yang mana? Ini yang datar. Tekan yang ini. Jadi yang ke atas ini namanya garis vertikal. Kalau yang ini horizontal. Terima kasih. Sekarang kelompok yang ini. Siapa yang maju? Bisa sama Bu Guru. Oke, tekan lanjut. Cantumkan nama-nama pada masing-masing sumbu. Ini kalau sumbu ini horizontal itu untuk jenis atau kategori. Jadi tarik yang ini ke sini. Ya. Cantumkan nama kategori di bawah sumbu horizontal.